Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Visual yang Anda saksikan adalah prosesi serah terima jabatan Menpora dari Dito Aryo Tejo kepada Menpora yang baru, yaitu Erick Thohir, yang saat ini masih berlangsung. Tapi untuk membahas terkait dengan bagaimana nanti kiprah dari Erick Thohir selama menjabat sebagai Menpora ke depannya dan langkah-langkah apa yang akan diambil, kita akan bahasnya bersama dengan wartawan olahraga dan sekaligus pengamat sepak bola Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Selamat siang, Bung Joy. Selamat siang. Baik, terima kasih Bung Joy telah bergabung di Breaking News setelah kemarin kita tahu bahwa Menpora diisi langsung oleh Erick Thohir. Optimisme apa yang bisa masyarakat lihat dari sosok ini untuk membawa olahraga ke perubahan yang lebih baik, Bung Joy? Ya, kalau dari sisi profil figur kan memang Erick Thohir lebih prominent ya. Dia sebagai politisi juga dia udah sangat matang, dia adalah pengusaha yang sangat sukses. Dia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting di bidang olahraga kan, kalau KOI atau KONI gitu, saya lupa. Tapi dia terakhir adalah masih menjabat Ketua Umum PSSI. Jadi rasanya sih penggantian oleh Erick Thohir ini dalam sisi figur ya cukup pas lah, karena Erick Thohir menurut saya jauh lebih prominent daripada Dito Aryo Tejo yang menurut saya tidak punya rekam jejak yang mumpuni, kecuali mungkin di bidang kepemudaan ya, tapi di bidang olahraga saya rasa dia tidak terlalu involve ya pada perkembangan olahraga nasional. Dan kalau Anda tanya optimisme, kalau saya sebagai pribadi ditanya, saya tidak terlalu optimis bahkan. Bahkan saya merasa, aduh ini kenapa Erick Thohir jadi Menpora? Karena ketika menjadi Ketua Umum PSSI pun, dia kan sebetulnya tidak punya program yang betul-betul jelas terhadap perkembangan sepak bola nasional, kecuali dia mendatangkan banyak sekali pemain diaspora untuk mengangkat tim nasional. Bahwa tim nasional sekarang berada di peringkat yang cukup baik ya, bisa bersaing di level Asia dan sekarang berada di putaran keempat Piala Dunia, rasanya itu memang pencapaian yang bisa kita apresiasi lah. Tapi apakah kita melihat bahwa ini adalah keberhasilan PSSI? Kalau saya tidak melihatnya sebagai keberhasilan PSSI, karena ini adalah hasil kerja dari federasi lain, federasi Belanda, federasi negara-negara lain. Karena pemain-pemain itu kan yang sekarang memperkuat tim nasional adalah binaan dari federasi lain. Justru ketika saya bertemu langsung dengan Pak Erick, saya bilang, Pak, kalau misalnya Anda terus-menerus melakukan naturalisasi, secara hukum itu ya sah-sah saja, dan Anda adalah seorang pengusaha yang melihat opportunity sebagai kesempatan emas untuk mengangkat level Indonesia. Tetapi basic sepak bola Indonesia kan nggak beranjak jauh, bahkan sama sekali tidak beranjak gitu loh. Nah, ini yang menjadi concern saya, kalau dia menjadi Menpora, apakah dia juga concern kepada Baik, pembangunan ya. basic. Baik, Bung Joy masih tersambung bersama kami? Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang kami Ya. Baik, Bung Joy, ini tadi menarik ketika kita mendengarkan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Dito Aryo Tejo yang bilang bahwa jangan sampai nanti olahraga yang lain di luar sepak bola, nampaknya karena kita tahu bahwa sudah PSSI begitu ya, Erick Thohirnya, itu juga diperhatikan. Nah, apa pesan yang bisa kita tangkap nih? Tapi kita tahan dulu, Bung Joy, karena kita akan mendengarkan kembali nih pernyataan dari Menpora baru. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bung Joy. Tadi melanjutkan pertanyaan saya, Dito Aryo Tejo, Menpora 2023 hingga 2025 bilang bahwa nantinya diharapkan Menpora baru alias Erick Thohir ini bisa juga memperhatikan olahraga-olahraga lainnya. Bagaimana kemudian itu juga bisa dimaksimalkan oleh sosok Erick Thohir ini, Bung Joy? Jadi begini, kalau saya melihatnya kan hampir 30 tahun saya menjadi wartawan, kebanyakan di bidang olahraga. Saya tidak pernah melihat ada satupun Menpora yang benar-benar concern kepada pembinaan olahraga, terutama kalau kita bicara undang-undang keolahragaan nasional. Itu pada level olahraga keluarga, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Semuanya ngomong olahraga prestasi, karena itu yang paling kelihatan. Dapat medali emas di Olimpiade, medali emas di SEA Games, Asian Games, itu yang paling kelihatan. Padahal yang diperlukan dari Kemenpora, khususnya bidang olahraga ini, bukan olahraga prestasi.
Kalau olahraga prestasi itu akan datang sendirinya kalau basic keolahragaan nasional kita kuat. Nah, dari mana kuatnya? Kuatnya adalah ketika semua masyarakat, hampir sebagian besar masyarakat itu mau berolahraga, dan dari katakanlah 100 juta orang yang berolahraga, ada kira-kira 10 juta yang ingin menjadi atlet, dan dari atlet itu 10 juta itu ada yang menjadi 100 atau 200 menjadi atlet elit gitu loh. Tapi hampir semua menpora yang saya temui, bahkan sekarang pun saya tidak terlalu yakin, bahkan sangat tidak yakin, Erick Thohir akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus diprioritaskan. Semuanya ngomong kita akan dapat medali emas di Asian Games, di Olimpik, dan macam-macam. Padahal anak-anak muda sekarang, anak-anak misalnya anak-anak gen yang paling baru lah, umur 10 tahun, 15 tahun, di mana mereka akan berolahraga? Kan hampir semua fasilitas umum, fasilitas masyarakat itu kan dipakai untuk bisnis. Tidak ada pembangunan sarana olahraga secara masif. Nah, ini yang menurut saya concern terbesar bangsa ini. Kalau kita lihat sebetulnya pembangunan karakter bangsa itu kan dimulai dari hal-hal yang sifatnya bukan gigantis nasional, medali emas dan macam-macam, bukan. Mengajak masyarakat ini berolahraga secara aktif, dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, kan itu sebetulnya challenge-nya, tantangannya. Jadi jangan melulu bicara soal medali emas Olimpiade, kita akan masuk Piala Dunia di sepak bola. Bukan itu, bangsa kita tuh masih di level bagaimana mengajak anak-anak bangsa ini untuk berolahraga, giat berolahraga supaya mereka sehat, supaya karakter bangsa ini terbangun dengan sportivitas, kejujuran, dan macam-macam gitu. Tapi kan pasti tidak akan ada yang mau menaruh fondasi itu, karena apa? Tidak ada sorotan media. Nah, ini yang saya tidak terlalu berharap banyak lah pada Erick Thohir, karena saya tahu karakternya itu, dia kan karakter yang karakter lebih ke pencitraan. Yang saya lihat dari apa yang dia lakukan di sepak bola kan hampir semuanya adalah karakter pencitraan, bukan karakter pembangunan. Nah, ini yang saya sebetulnya pesimis, tapi ya saya berharap dia akan melihat cabang-cabang olahraga yang lain kalau di bidang olahraga sebagai bagian juga, bukan saja pemersatu bangsa, tapi juga menguatkan karakter bangsa supaya bangsa ini bisa menjadi lebih kuat dengan kejujuran, dengan nilai-nilai yang betul-betul bagus gitu loh, bukan sebagai bangsa yang gampang marah, gampang melanggar hukum dan Baik. macam-macam gitu loh. Artinya, Kan itu sebetulnya karakter iya, Bung Joy, yang kita harus dibangun. jangan terlalu hanya fokus pada olahraga-olahraga prestasi atau sifatnya yang terlihat seperti medali saja, tapi juga keolahragaan secara nasionalnya. Tapi berbicara bagaimana supaya nanti sosok Menpora yang baru ini bisa membangun keolahragaan secara nasional. Kita lihat Erick Thohir itu juga masih menjabat sebagai Ketum PSSI. Apakah ideal Ketum PSSI juga menjabat sebagai Menpora? Ya, walaupun untuk jabatan PSSI-nya nanti dirinya menyerahkan ke FIFA. Kalau bicara soal ideal, kita harus melihat waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, ideal atau tidak. Tapi menurut saya sih tidak masalah. Dia merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI tidak masalah. Sepanjang dia menyadari bahwa sebagai Menpora, tugas dia adalah bukan hanya membangun sepak bola. Tugas dia adalah membangun keolahragaan secara utuh, secara umum dan secara luas, gitu loh. Kalau kita mau bicara generasi mendatang, apakah Indonesia akan berprestasi di level dunia misalnya, dia harus menaruh fondasi. Karena yang saya lihat misalnya, kan kalau kita bicara pada logika olahraga, yang harus dimajukan itu ada tiga cabang Olimpiade, cabang utama, atletik, senam dan renang. Ya, apakah dia concern pada cabang-cabang ini? Karena kalau kita lihat negara-negara paling maju di olahraga sekarang, Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat, mereka tuh sangat bagus dalam fondasinya di tiga cabang ini, di atletik, senam, dan renang, gitu. Nah, apakah lapangan-lapangan atletik akan dibangun? Apakah atlet-atlet renang mulai dari usia muda akan dikompetisikan dengan sangat sangat teratur? Apakah atlet-atlet senam kita akan dibangun sejak usia muda? Saya nggak tahu, karena itu kan butuh desain olahraga besar. Kalau kita bicara desain besar olahraga nasional, yang namanya DBON itu bukan desain,
itu adalah proyek yang di zaman Zainuddin Amali dibikin hanya untuk seolah-olah kita punya desain. Kalau saya baca itu bukan desain, itu hanya kumpulan riset. Nah, ini yang menurut saya Erik harus kembali membangun. Kita tuh mau apa sih di bidang olahraga? Kalau buat saya kita kembalilah ke dasar. Kita moratorium soal Olimpiade, soal Asian Games, soal SEA Games. Kita bangun dasar keolahragaan nasional. Itu kan undang-undangnya sudah ada. Undang-undang keolahragaan nasional bahkan sudah diperbaharui. Tetapi kan tidak ada satupun yang diimplementasikan secara mendasar di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Semuanya bilang soal prestasi semua gitu loh. Ini yang membuat saya bingung. Ini bangsa kita ini mau kemana sih? Ngomongnya selalu medali emas, masuk Asian Games, juara di Olimpiade, masuk ke Piala Dunia. Bukan itu bangsa kita itu. Kita bukan Jepang, kita bukan Jerman, kita bukan Amerika Serikat gitu loh. Yang sudah pada level itu, kita masih di level basic. Dan level basic kita sangat-sangat rentan, sangat-sangat lemah. Nah, itu yang saya mengharapkan, tapi ya saya tidak terlalu yakin lah. Saya tahu karakter Erick Thohir, dia hanya ingin muncul saja, ingin menjadi orang yang hebat. Dengan sepak bolanya kan saya lihat secara langsung. Dia hanya mendatangkan pemain diaspora, dia tidak membangun olahraga sepak bola secara utuh, mulai dari grassroots, pembinaan usia muda sampai ke level amatir lalu profesional. Kan dia tidak membangun itu, dia hanya membangun di puncaknya saja di tim nasional. Jadi saya tidak terlalu berharap, tapi saya ya masih ada harapan lah sedikit pada dia gitu. Tadi ya, Bung Joy ya, ada masukan supaya ya tidak hanya olahraga-olahraga yang sifatnya prestasi saja, tapi juga kemudian membangun kesadaran olahraga nasional, itu juga penting. Semoga ini juga masuk dalam roadmap-nya, karena salah satu fokusnya Erick Thohir adalah membangun roadmap olahraga nasional hingga 2045. Semoga itu masuk di antaranya, termasuk juga membangun 131 juta nas pemuda tanah air. Kita akan nanti lihat bagaimana perjalanan dari strategi-strategi dan juga kebijakan yang dilakukan oleh Erick Thohir selama menjabat. Terima kasih Bung Joy, pengamat olahraga, pengamat sepak bola, dan wartawan olahraga telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.